Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu percobaan acak atau random experiment. Nah, untuk mengetahui apa itu percobaan acak atau random experiment, coba kita perhatikan dulu beberapa ilustrasi berikut. Nah, ini. Jadi, ada sebuah koin ya. Kita tahu bahwa sebuah koin itu terdiri dari dua sisi. Ya, katakanlah sisi angka atau dinotasikan dengan huruf A dan sisi gambar dinotasikan dengan huruf G. Oke. Jika sebuah koin tersebut kita lempar misalkan sebanyak satu kali, oke, satu kali aja kita lempar, maka hasilnya bisa aja muncul sisi angka atau bisa aja muncul sisi gambar. Nggak mungkin dong muncul kedua-duanya. Pastinya muncul salah satu sisi dari dua sisi tersebut. Nggak mungkin kalau koinnya dilempar muncul sisi angka gambar. Nggak mungkin. Pasti salah satunya. Ya. Jadi perhatikan bahwa melempar sebuah koin merupakan suatu percobaan atau eksperimen. Jadi melempar sebuah koin itu namanya percobaan. Oke? Atau bahasa lainnya eksperimen. Di sini percobaan melempar sebuah koin sebanyak satu kali. Oke. Kemudian ada pertanyaan yang kita ajukan misalkan. Dapatkah Anda mengontrol suatu keadaan sehingga hasil dari percobaan tersebut juga bisa dikontrol? Maksudnya begini. Kalau Anda di sini bisa nggak mengontrol suatu keadaan sehingga ketika koin itu dilempar sebanyak satu kali, Anda dapat memprediksi atau memastikan akan muncul sisi angka misalkan. Jadi, Anda mengontrol suatu keadaan, bisa nggak Anda mengontrol suatu keadaan? Jadi, ketika koin itu dilempar, Anda dapat memastikan atau memprediksi muncul sisi angka. Kemudian, bisakah Anda mengontrol suatu keadaan sehingga ketika sebuah koin dilempar sebanyak 100 kali, sehingga akan muncul sisi gambar sebanyak 100 kali juga secara berturut-turut. Bisa nggak? Jadi Anda lempar sebanyak 100 kali, sehingga Anda mengontrol suatu keadaan, sehingga hasilnya pas 100 kali itu, 100 juga muncul gambarnya. Ya nggak bisa ya kan? Pasti acak dia, random. Kita nggak bisa memprediksi hasilnya bakal muncul angka atau gambar. Seperti itu dia. Nah, jika tidak bisa dikontrol hasilnya, maka percobaan tersebut namanya itu percobaan acak. Jadi percobaan acak itu adalah suatu percobaan di mana hasilnya itu nggak bisa dikontrol atau nggak bisa diprediksi. Jadi percobaan melempar sebuah koin itu merupakan percobaan acak. Kenapa? Kita nggak bisa memprediksi kalau kita lempar sebuah koin, kita nggak bisa memastikan muncul angka atau gambar. Jadi karena kita nggak bisa memastikan atau nggak bisa memprediksi, maka percobaan tersebut merupakan percobaan acak. Kata kuncinya percobaan acak. Sudah paham ya apa itu percobaan acak? Percobaan acak merupakan suatu percobaan yang mana outcome-nya atau hasilnya itu nggak bisa kita prediksi atau nggak bisa kita kontrol. Itulah percobaan acak. Ada suatu kasus percobaannya itu bisa kita kontrol hasilnya. Kalau kita coba seperti ini, kita bisa prediksi hasilnya pas seperti ini. Nah, itu namanya bukan percobaan acak. Jadi, pada mata kuliah statistika dan probabilitas dan statistika, fokus kita itu percobaan yang acak, yang mana hasilnya itu nggak bisa kita pastikan atau kontrol. Nah, ada contoh lain. Misalkan sebuah dadu, ya dadu itu kan ada 6 sisi. Sisi 1, sisi angka 2, sampai sisi angka 6. Ya, seperti itu. Jadi kalau dadu itu dilempar, pasti muncul salah satu dari 6 sisi tersebut. Nggak mungkin ke 6 sisinya bakal muncul, pasti salah satunya. Jadi percobaan melempar sebuah dadu itu, ya juga merupakan percobaan acak. Dimana kalau dadu itu dilempar sebanyak satu kali, kita nggak bisa memastikan, wow, saya lempar dadu sebanyak satu kali, pasti muncul sisi angka 1. Ya nggak mungkin, nggak bisa kita kontrol hasilnya. Oke? Nah, ini dia. Sama, selama kita tidak bisa mengontrol hasil percobaannya, maka itu namanya itu percobaan acak. Jadi percobaan acak dapat diartikan suatu percobaan di mana hasil atau outcome, bahasa lain hasil itu nama lainnya outcome ya, itu.
outcome dari percobaan tersebut tidak dapat dikendalikan atau dikontrol atau diprediksi. Kalau teman-teman melempar sebuah dadu sebanyak 100 kali, teman-teman nggak bisa itu mengontrol 100 dalam 100 pelemparan tersebut muncul sisi angka 3 sampai 100. Itu nggak mungkin. Jadi percobaan melempar dadu itu namanya percobaan acak atau random experiment. Jadi sebagaimana ini kutipan dari buku yang ditulis oleh Hui Su, sudah teman-teman bisa lihat tadi di awal itu ada referensi yang saya baca. Jadi Hui Su itu mengatakan bahwa hasil dari the result of an observation, hasil dari suatu observasi disebut outcome ya, outcome dari eksperimen. Suatu eksperimen disebut random experiment, eksperimen acak jika outcome cannot be predicted. Nah, itu dia. Jadi suatu eksperimen itu dikatakan random experiment, percobaan acak jika outcome atau hasilnya tidak dapat diprediksi. Itulah dia pengertian dari percobaan acak.